Dia menulis pernyataan ini. Imam Mahdi Nasir Muhammad Yamani. Judul pernyataan ini: Musim panas Sakar telah mulai menelan musim dingin kutub utara tahun ini 1445 Hijriah. Sesuai janji saya kepada anda sebenarnya di tahun ini 1445 Hijriah. Tanggal pernyataan ini: pada tanggal 18 bulan Jumada al-Akhir tahun 1445 Hijriah. Sesuai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2023 Masehi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang menguasai kerajaan langit dan bumi, semoga syalawat dan salam tercurah atas seluruh Rasul Allah dan seluruh mukmin yang mengikuti mereka dari awal hingga yang terakhir Muhammad Rasulullah. Kami tidak membeda-bedakan salah satu pun di antara Rasulnya, dan kami tunduk kepadanya. Selanjutnya, tanpa perkenalan apapun, kita langsung menuju ke topik dan menyampaikan pertanyaan kepada semua negara di belahan bumi utara dan berkata, kapan titik balik matahari musim dingin terjadi di belahan bumi utara? Jawabannya sudah diketahui, dan setiap orang yang berakal dan rasional pasti akan berkata, hari titik balik matahari musim dingin, 21 Desember, malam tanggal 22, dan seluruh belahan bumi utara, tempat tinggal sebagian besar negara di dunia, tidak ada bedanya dengan hari titik balik matahari musim dingin kerana malam pemanjangan. Malam musim dingin terpanjang dalam setahun. Wahai Nasir Muhammad Al-Yamani, yang masih bernyanyi bahawa dialah khalifah Allah atas seluruh dunia, darat dan laut. Kemudian kami kuatkan dalil terhadapmu dengan sebenar-benarnya dan kami katakan, apakah terjadi badai musim dingin yang menenggelamkan Rusia, Tiongkok, Jerman, sebagian besar negara Eropah, dan Quebec, Kanada, meskipun tanggalnya, 21 Desember, tiba, dan awal musim panas Sakar mulai menyerang musim dingin Arktik. Apakah salju Kanada yang mencair di Quebec dan Montreal disebabkan oleh awal musim dingin setelah tanggal saat ini, 21 Desember, padahal salju seharusnya tetap berada di jalan-jalan Kanada hingga awal musim semi tahun ini, 2024 Masehi, lalu mulai mencair di bulan April, seperti yang terjadi setiap tahun. Lalu kami kuatkan dalil terhadapmu dengan sebenar-benarnya dan kami katakan, namun salju mencair pada awal musim dingin Kanada pada hari dimulainya titik balik matahari musim dingin, dan saya ulangi dan katakan, hari titik balik matahari musim dingin untuk kalian, hai orang-orang di kutub utara. Bagaimana musim dingin yang keras akan mencairkan salju, hai kalian yang mengalami Natal hitam, tanpa salju putih, di sebagian besar negara di dunia? Apakah kalian tidak mengerti? Mungkin orang jahil yang sulit berfikir, ingin berkata, apa yang aneh dengan masalah ini? Kemudian Khalifah Allah, Al-Mahdi Imam Nasir Muhammad Al-Yamani, akan menanggapi dengan menantang nalar dan logika. Tidak masuk akal jika salju mencair saat awal musim dingin, kerana salju mulai turun setelah 10 hari pertama bulan Desember. Karena itu, bagaimana salju mulai mencair bersamaan dengan titik balik matahari musim dingin? Apakah Tiongkok, Eropah, dan Kanada sudah memulai musim dingin atau musim panas? Jawaban semua orang di kutub utara sudah diketahui. Mereka akan berkata, kutub utara memulai musim dingin pada hari titik balik matahari musim dingin pada tanggal 21 Desember 2023. Oleh karena itu, aku bertanya kepada dunia, maukah kalian berfikir?
Bukankah Tiongkok seharusnya menjadi lebih dingin dan suhu tidak akan naik dari 40 di bawah 0 hingga jauh di atas 0 sampai pada titik di mana salju mulai mencair di musim dingin? Demikian pula, musim dingin di Yaman sangat terasa hingga sebelum titik balik matahari musim dingin ketika suhu naik dari di bawah 0 derajat di ibu kota Sana'a ke derajat yang lebih tinggi dan masih terus meningkat. Apakah masyarakat Yaman memulai musim panas atau musim dingin di Yaman pada tanggal 21 Desember 2023 Masehi? Meskipun masyarakat Yaman dilanda musim dingin sebelum hari titik balik matahari musim dingin, namun ketika hari titik balik matahari musim dingin tiba suhu meningkat di sekitar masyarakat Yaman yang termasuk dalam belahan bumi utara. Setelah merasakan dinginnya musim dingin tahun 1445 Hijriah, apa yang mulai merusak musim dingin setelah terjadinya? Dan jawabannya yang sebenarnya adalah, belahan bumi utara mulai mengalami iklim musim panas sakar, Nibiru, atau kalian belum mengetahui tentang musim panas sakar? Bukankah sudah kubilang kepadamu bahawa pada awalnya hal itu akan memusnahkan 4 musim? Sehingga mengubah iklim bumi menjadi musim panas yang hujan dan menyebabkan hujan lebat, hujan es, petir, dan tenggelam hingga planet bumi ditumbuhi rumput dan pepohonan hijau akibat hujan yang menyebabkan banjir musim panas sakar. Kemudian, angin hujan akan berhenti, dan kerana peningkatan suhu yang luar biasa tak tertahankan, Allah akan mengirimkan angin topan yang dahsyat untuk menyerang kebun-kebun dan rumah-rumahmu dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah angin topan yang dahsyat. Wahai orang-orang yang kebunnya masih hijau di musim dingin, dan kalian tidak dapat menyebutnya musim dingin, kerana kalian akan menyebutnya musim panas sakar, hai penduduk kutub utara. Karena musim panas matahari telah bergeser bersama matahari ke belahan bumi selatan. Bagaimana Antartika dan pegunungan Alpin mencair pada saat seperti ini meskipun sedang musim dingin? Sebab, Anda telah memulai musim panas sakar, seperti yang telah aku janjikan kepadamu dengan sebenarnya, sehingga akan menyapu seluruh musim di tahunmu ini 1445 Hijriah, atas perintah Allah Ta'ala, Tuhanku dan Tuhanmu, yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Sebentar lagi seluruh musim dingin akan musnah sebelum akhir musim dingin, dan seluruh planet bumi akan memasuki iklim musim panas sakar yang terik. Meskipun ada negara-negara di Eropah yang juga tiba-tiba dibanjiri salju setelah tanggal 10 Desember setelah mereka menyebut musim dingin ini sebagai musim dingin yang hangat akibat El Nino dan pemanasan limbah gas pabrik mereka, mereka mengklaim bahawa hal tersebut berada di balik fenomena pemanasan global, yang tidak didasarkan pada dasar ilmiah dan fisik, seperti yang mereka klaim. Maka Allah ingin menghapuskan kebohongan mereka dan menggagalkan semua prediksi spekulatif mereka. Maka Dia mengirimkan badai salju ke atas mereka, di negara-negara besar. Setelah 10 hari pertama bulan Desember, hingga bandara Jerman berhenti beroperasi. Namun sekarang telah mencair, salju di Jerman, dan bahkan pegunungan bersalju dan banjir terjadi melanda seluruh negara di Eropah, China, Kanada, Amerika, dan Timur Tengah. Hikmah di balik itu adalah, Allah juga ingin menghancurkan kebohongan tentang fenomena termal laut El Nino dan fenomena pemanasan global akibat gas rumah kaca. Menurut klaim mereka, Allah ingin mengungkap kepalsuan mereka dan menghadapi mereka. Dan Allah tahu bahawa Tiongkok adalah negara manufaktur terbesar yang mengeluarkan gas karbon yang menyebabkan pemanasan global. Menurut klaim mereka,
maka Allah musnahkan fenomena pemanasan global di langit Tiongkok. Bahkan Dia musnahkan habis-habisan fenomena pemanasan global di langit negara industri terbesar di muka bumi ini. Dia mendatangkan kepada mereka badai salju bersejarah yang belum pernah mereka saksikan sepanjang sejarah mereka. Kemudian semua ilmuwan iklim terdiam dan mulut mereka tertutup rapat. Mereka mengetahui dengan pasti bahawa peningkatan suhu iklim bumi bukan disebabkan oleh dugaan pemanasan global akibat banyaknya gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik manusia, seperti yang mereka klaim. Maka mereka melihat bagaimana Allah mengubah musim dingin itu sendiri, menjadikannya musim panas, lalu musim dingin, lalu musim panas dalam minggu yang sama, untuk mengejutkan mereka, agar mereka waspada terhadap azab Allah. Bahkan fluktuasi musiman terjadi secara keseluruhan, dan para ilmuwan iklim tidak mampu memberikan alasan ilmiah. Satu-satunya hal yang mereka katakan adalah mereka berkata, kekacauan iklim, dan kami berkata, demi Allah, benar, kekacauan iklim akibat iklim planet Sakar yang mendekati planet bumi. Dan Covet juga merupakan malapetaka yang tersebar luas. Yang kami maksud bukan virus flu melainkan virus yang benar-benar menghancurkan berkah penciuman dan rasa. Sekalipun dia makan sesendok penuh garam, dia tidak merasakan garam itu seolah-olah dia menelan kotoran. Barang siapa tidak merasa kehilangan keberkahan penciuman dan pengecapan, maka ia tidak tertular Covet. Hal ini agar bisa membedakan antara Covet baru dan influenza. Jadi jangan curiga apa-apa kerana ciri-ciri yang membedakan Covet ini, sehingga setiap orang bisa tahu apakah dia tertular Covet atau hanya flu biasa. Perawatannya gratis. Ia harus berpegang pada apa yang tercantum dalam pernyataan yang kami tulis pada tanggal 26 Ramadan untuk tahun 1441 Hijriah. Bagaimanapun, saya tidak mahu panjang lebar lagi mengenai perjuangan para prajurit Covet ini, semata-mata untuk menyelamatkan kecurigaan dunia apakah mereka mengidap Covet yang parah, yaitu dari para prajurit Allah yang Maha Esa lagi Maha Terpuji, ataukah flu biasa. Siapapun yang benar-benar kehilangan indera penciuman dan perasa, maka dia terjangkit Covet, perencanaan yang teguh dari Allah. Ini untuk mereka yang telah Allah berikan secara umum, di kalangan orang Arab dan non-Arab, sedangkan untuk Covet yang lain, saya tidak mengetahui gejala apapun selain satu gejala, yaitu kematian bagi siapapun yang tertularnya. Kami menginginkan keselamatan bagi para hamba, bukan kematian, kecuali bagi mereka yang menolak rahmat Allah dan membenci kebenaran yang diungkapkan dalam Al-Quran. Mereka mengikuti apa yang tidak diridai Allah dan membenci keridaannya, lalu siapa yang akan melindungi mereka dari siksa Allah? Tidak ada jalan keluar, dan mereka akan mengetahuinya. Kita kembali dari perang corona Allah ke perang kosmis Allah, dan itu semua ada di tangan Allah saja. Namun hal ini agar para atheis mengetahui bahawa Allah yang Maha Esa memegang kendali atas kerajaan langit dan bumi, dan kaukab Sakar, planet api besar, datang. Bagaimanapun, izinkan kami memberitahu kalian tentang alasan semua fluktuasi musiman. Hal ini disebabkan planet Sakar membombardir planet bumi dari tepiannya yang beku, mengirimkan masa hembusan panas untuk membombardir pendingin udara bumi yang membeku, terutama kutub utara dan selatan serta sekitarnya yang beku. Dan pertempuran pun dimulai dengan mengebom pendingin udara di belahan bumi utara seperti yang kami janjikan kepada kalian atas perintah Allah yang sebenarnya. Itu adalah pusat pendingin udara di belahan bumi utara, skim kutub utara, mulai bulan Desember tahunmu ini, 2023 Masehi, bertepatan dengan tahun
1445 Hijriah. Kita tahu bahawa ini untuk menghancurkan freon Arktik, jadi blok freon yang dingin dipotong-potong, dan blok kutub dingin diturunkan ke dunia dari langit Arktik akibat terjadinya pengeboman massal panas bumi di langit Arktik. Adapun awal mula pengaruh planet Sakar terhadap atmosfer kutub planet bumi mulai menguat sedikit demi sedikit sejak tahun 2005 m. Oleh kerana itu, Allah mengutus hamba sekaligus khalifahnya, Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani, untuk memperingatkan kalian sejak tahun 2005 Masehi, bertepatan dengan tahun 1426 Hijriah, akan datangnya malapetaka planet Sakar. Kami masih mengatakan 1000 ucapan selamat atas apa yang dilihat oleh para penjahat dan orang-orang yang terbongkar di tahun mereka. Ini 1445 Hijriah, yang diisi dengan musim panas Sakar. Kemudian Allah menaikkan suhu menjadi 151 derajat Celcius. Pada tahun lunar ini, 1445 Hijriah, merupakan tahun umum antara 2023 Masehi dan tahun 2024 Masehi. Bahkan, ini adalah tahun perpisahan, dan ini bukan lelukon, ini adalah tahun kalian saat ini, tahun 1445 Hijriah. Pernyataan tegas ini bukanlah sebuah lelukon, dan betapa menakjubkannya. Bukankah musim dingin di belahan bumi utara ini dimulai pada 21 Desember tahun ini, 2023 Masehi? Artinya, hanya butuh 8 hari dari tahun 2023 Masehi untuk memasuki jantung musim dingin di tahun baru anda, 2024 m. Musim dingin biasanya mencapai puncaknya pada bulan Januari, 1 bulan dalam 1 tahun kalender, tetapi itu akan diambil alih oleh musim panas Sakar. Seperti yang telah kami informasikan sebelumnya bahawa musim panas Sakar akan menyusul musim dingin di kutub utara. Kami masih mengkonfirmasi apa yang kami tulis sebelumnya dan mengatakan, beribu-ribu berkah atas apa yang menimpa para penjahat di tahun mereka ini, 1445 Hijriah. Kami tidak mempunyai kontradiksi, sementara kalian bertentangan ribuan kali. Bagaimanapun, seperti yang kami beritahukan kepada kalian sebelumnya, musim panas Sakar menggantikan musim dingin di belahan bumi selatan. Kami juga berjanji kepada kalian, dengan izin Allah, bahawa musim panas Sakar, atas perintah Allah, akan menghapuskan musim dingin di belahan bumi utara, mulai tanggal 21 Desember, akhir tahun kalian ini, 2023 Masehi. Jika musim panas Sakar tidak menghapuskan musim dingin Arktik, maka salju Natal tidak akan hilang di banyak negara, dan khususnya Kanada. Bagian utara, mereka tidak menemukan salju. Seperti yang mereka umumkan pada perayaan Natal di Kanada, demikian pula Natal berikutnya adalah Natal hitam tanpa salju putih. Bahkan setelah terjadi pada bulan Desember, hanya sedikit, jika ada, kemudian mulai mencair pada bulan Januari, dan salju mencair di jantung musim dingin, Januari bulan depan, akibat berlanjutnya musim panas Sakar. Jika musim panas Sakar tidak akan menghancurkan musim dingin di belahan bumi utara, maka musim dingin di Yaman tidak akan musnah dengan naiknya suhu dari -5 hingga di atas 0. Apakah anda tidak mengerti? Masyarakat Yaman dan seluruh dunia mengetahui bahawa cuaca dingin yang menyengat terjadi pada bulan Januari, 1 bulan pada tahun 2024 Masehi, jantung musim dingin. Dan jantung musim dingin adalah bulan Januari,
Jadi mereka menunggu cangkang langit besar yang berasal dari planet Sakar menaikkan suhu iklim ujung bumi di Antartika dan Kutub Utara, serta cangkang langit konvektif bagian timur, dan cangkang panas bumi bagian timur, dan proyektil konvektif barat, selain proyektil termal bawah tanah menuju pusat pendingin udara di planet bumi, skin Kutub Utara dan Selatan. Cangkang panas bumi terbesar membawa tanda yang terlihat. Inilah asap, dukun, yang nyata yang tertera nilai kalornya, 151 derajat Celsius. Orang-orang pingsan karenanya. Ini adalah siksaan yang menyakitkan selama perjalanan musim dingin dan musim panas. Dan saya ingatkan dan mengulanginya dan berkata, pada perjalanan musim dingin dan musim panasmu tahun ini, 1445 Hijriah. Sebentar lagi, musim panas Sakar akan sepenuhnya menghilangkan musim dingin di belahan bumi utara. Karena itu tidak terfikir pula oleh kalian bahawa planet Sakar juga akan menghilangkan musim dingin di belahan bumi selatan. Maka berjaga-jagalah, kerana aku bersamamu sebagai pengawas, meneguhkan firman Allah yang Maha Esa. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم. Meskipun tanda-tanda perang iklim kosmik telah diumumkan, tanda-tanda dan peringatan tidak ada gunanya bagi orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya. Orang-orang yang menyebut azab Allah sebagai perang alam dan perang bencana iklim jauh lebih sesat daripada jalan ternak, binatang. Wahai orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam, sesungguhnya penyebab kekacauan iklim adalah mendekatnya planet Sakar, dan hal itu mengacaukan fisik yang Allah tempatkan di atmosfer planet kehidupan. Lalu kenapa kalian tidak percaya dengan fatwa Allah tentang berlalunya planet Sakar padahal berita perjalanannya telah Allah tempatkan dalam muhkam Al-Quran yang agung? Atau belumkah kalian memahami firman Allah yang Maha Esa? خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. سورة الأنبياء. Kami nyatakan dengan sebenarnya bahawa kalian telah resmi memasuki musim panas Sakar di musim dingin kalian ini, di musim panas kalian ini, dan di tahun kalian ini, 1445 Hijriah, dan kalian akan mengetahui bahawa kami adalah orang-orang yang benar dan bahawa laknat Allah adalah terhadap para pembohong. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, atau mengingkari ayat-ayatnya? Orang yang berbuat zalim tidak akan beruntung. Dan kalian akan mengetahui bahawa laknat Allah menimpa orang-orang yang durhaka, mendurhakai, dan menyombongkan diri secara besar-besaran di tanah Palestina dan di berbagai belahan dunia yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, namun Allah menolak melakukan apapun kecuali menyempurnakan cahayanya, meskipun para penjahat membenci kehadirannya. Selamat Tahun Baru dan teguh pada kebenaran sampai hari kiamat. Salam kepada para Rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Saudara kalian Khalifah Allah atas seluruh dunia. Al-Imam Al-Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani.